Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua pemuda berkelahi dengan senjata tajam di eks Pelabuhan Buleleng. KMP Port Lin 2 kandas diterjang ombak di Padang Bay, Karangasem. Komisi 1 DPRD Karangasem melakukan sidak ke lokasi pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Kubu. Truk bermuatan pasir terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di daerah Padang-Padang, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung pada hari Sabtu pekan lalu. Saat itu truk sedang mengantar pasir untuk sebuah proyek di Bali. Namun truk diduga mengalami kerusakan pada as roda sehingga sopir kehilangan kendali dan truk akhirnya terjun ke dasar jurang. Kecelakaan ini mengakibatkan sopir truk terjepit di badan kendaraan dan seorang lagi mengalami patah tulang dan luka-luka. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Meski sudah mengamankan 3 pelaku penembakan terhadap 2 warga Australia, Polda Bali dan Polres Badung hingga kini belum menemukan barang bukti senjata api yang diduga digunakan para pelaku. Kendati demikian, polisi sudah mengumpulkan sejumlah barang bukti lainnya yang bisa digunakan untuk menetapkan ketiga pelaku penembakan sebagai tersangka. Ketiga pelaku juga merupakan warga negara Australia. 1 orang ditangkap di Jakarta ketika hendak melarikan diri melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan 2 orang lainnya di luar negeri. Dalam kurun waktu 3 bulan, Satres Narkoba Polres Badung mengungkap 6 kasus narkotika dengan meringkus 6 tersangka. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi di Kabupaten Badung. Mereka diduga terlibat peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya puluhan paket sabu-sabu dengan berat sekitar 100 gram dan 1 butir ekstasi. Kasatres Narkoba Polres Badung AKP Nyoman Sudarma menjelaskan, meski bukan satu jaringan, para tersangka sebagian besar dikendalikan narapidana dari lapas di luar Bali. Penembakan misterius terhadap seorang warga negara asal Australia di sebuah villa di kawasan Desa Munggu, Badung memasuki babak baru penyelidikan. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan, tim besar kembali menemukan barang bukti baru, yakni sebuah palu di pintu masuk villa. Dari barcode yang menempel di palu, polisi menelusuri lokasi di mana pelaku membeli palu. Polisi saat ini sudah mengumpulkan banyak barang bukti, antara lain belasan selongsong peluru dan proyektil yang masih aktif. Kapal penumpang KMP Gerbang Samudra 2 hari Minggu 22 Juni kandas di perairan Gilimanuk. Kapal berlayar dari Ketapang menuju Gilimanuk dan kandas beberapa mil laut dari dermaga. Posar Jembrana langsung mengerahkan tim penyelamat bersama unsur terkait. Kapal membawa 269 penumpang dan seluruhnya langsung dievakuasi menggunakan perahu karet. Sementara 24 anak buah kapal standby di kapal menunggu air laut pasang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Setelah menanti hampir 1 bulan lamanya, jenazah pekerja migran Indonesia asal Jembrana, Nikadek Ari Dwi Riandini, akhirnya tiba di Bali. Kedatangan jenazah disambut isak tangis dan duka mendalam dari keluarga. Jenazah Riandini pulang menggunakan pesawat terbang dari Bandara Narita, Jepang, dan tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2025, sekitar pukul 6 sore waktu setempat. Nikadek Ari Dwi Riandini meninggal dunia 25 Mei 2025 di Jepang. Ia berangkat ke Jepang untuk mengikuti program pemagangan dengan kontrak kerja selama 3 tahun. Namun sebelum masa kontrak berakhir, Riandini berhenti dan bekerja secara tidak resmi di tempat lain. Ia kemudian jatuh sakit dan sulit memperoleh pengobatan karena tidak ada jaminan kesehatan hingga akhirnya meninggal dunia. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Senin 24 Juni lalu, menggeledah rumah tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Taman Pancing Timur, Gang Lembu Sora 2, Denpasar. BNN sebelumnya menangkap pemilik rumah berinisial HS di Jalan Badak Agung 14 pada 14 Mei lalu. HS ditangkap dengan barang bukti sabu-sabu seberat hampir 1 kg. HS mengaku hanya sebagai suruhan. Namun BNNP Bali memasukkan HS dalam jaringan pengedar narkotika bernama Spider-Man Reborn. BNN tengah melacak jaringan ini dan akan mengawal kasus ini agar para tersangka dihukum seberat-beratnya. Ini kita hidup ganja nih Pak Hakim ya. Kasus narkotika masih mendominasi perkara pidana di Jembrana. Terlihat dari pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Jembrana. Dari 48 perkara, 22 barang bukti berasal dari perkara narkotika. Dalam pemusnahan ini, petugas Kejari melarutkan 300 gram sabu-sabu dan membakar 100 gram lebih ganja. Kejari Jembrana akan tetap memprioritaskan penanganan kasus narkotika karena merusak generasi muda. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.